Bayangin nih, kamu lagi beli jajan di mall, terus tiba-tiba harga naik banget kayak harganya nggak masuk akal. Atau teman-teman kamu mulai cerita kalau orang tuanya kehilangan pekerjaan. Nah, itu semua bisa jadi akibat dari yang namanya resesi ekonomi. Jadi, apa sih sebenarnya resesi itu? Jadi resesi ekonomi itu kayak saat kondisi ekonomi negara lagi nggak baik dan semuanya jadi lebih susah. Contohnya, perusahaan yang biasanya banyak produksi barang tiba-tiba mulai sepi dan nggak bisa jual banyak. Akibatnya, banyak orang yang jadi kehilangan pekerjaan. Pokoknya resesi itu bikin banyak hal nggak berjalan lancar deh. Pernah nggak sih kamu ngerasain barang yang kamu beli harganya tiba-tiba naik? Nah, itu juga salah satu tanda resesi. Kalau perekonomian lagi nggak baik, harga barang bisa jadi makin mahal, sementara pendapatan orang-orang nggak naik. Bahkan, banyak bisnis yang akhirnya terpaksa tutup karena nggak bisa bertahan. Penyebab resesi bisa macam-macam loh. Bisa karena krisis finansial atau karena pengeluaran orang-orang jadi lebih sedikit. Misalnya, orang jadi lebih hati-hati dalam belanja, nggak mau boros. Nah, kalau banyak orang yang nggak belanja, otomatis bisnis jadi kesulitan kan? Dan kalau pemerintah nggak bisa segera ambil tindakan, resesinya bisa makin lama. Misalnya kita lihat kejadian resesi di Indonesia waktu krisis tahun 1998. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, barang-barang jadi makin mahal, dan semuanya terasa berat. Tapi walaupun resesi bikin susah, kita tetap bisa bangkit kalau ada kebijakan yang benar dari pemerintah untuk bantu perekonomian. Resesi itu bukan akhir dari segalanya. Pemerintah biasanya bakal ngeluarin kebijakan buat bantu ekonomi, kayak turunin suku bunga atau kasih bantuan ke bisnis-bisnis kecil biar tetap bisa jalan. Jadi, meskipun resesi itu bikin banyak hal jadi sulit, biasanya ada solusi yang bisa bikin perekonomian mulai pulih. Lalu, gimana cara kita menghadapi resesi? Pertama, kita harus lebih hati-hati dalam mengelola uang. Misalnya, kita bisa mulai bikin anggaran bulanan biar nggak boros dan mulai nabung untuk jaga-jaga. Selain itu, kita juga bisa cari peluang baru kayak jualan online atau investasi yang aman buat ngelawan resesi ini. Jadi, walaupun resesi bisa bikin khawatir, jangan sampai kita nggak semangat. Ada banyak cara untuk bertahan dan malah jadi lebih baik. Yang penting kita tetap optimis dan berusaha mencari peluang walaupun keadaan lagi nggak enak. Kalau kamu punya pengalaman tentang resesi atau gimana cara kamu bertahan, cerita di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya nggak ketinggalan info-info menarik lainnya.